Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai dimensi 3 sekaligus pembahasan mengenai kuis dimensi 3-nya. Kita mulai dengan konsep dasar bahwa matematika itu gampang, dimensi 3 itu gampang, kalian pasti bisa untuk memahaminya. Oke, kita mulai ya. Dimensi 3. Di dimensi 3, di materi ini nanti akan berkaitan dengan titik, garis, serta bidang. Masing-masing dari ini tidak punya definisi. Titik tidak punya definisi, garis pun tidak punya, bidang pun tidak punya definisi. Titik, ketika ada yang menyebutkan bahwa definisi titik adalah nokta, gini, itu hanya representasi saja, bukan definisinya. Ketika ada yang menyebutkan bahwa garis adalah kumpulan dari titik-titik, itu merupakan cara untuk lebih memahaminya. Karena kalau misalkan definisi dari garis adalah kumpulan titik-titik, maka ini pun bisa disebut sebagai garis, padahal ini bukan garis. Jadi garis itu tidak punya definisi. Begitupun dengan bidang. Bidang pun sama, tidak punya definisi. Nah, langkah awal di pembahasan dimensi 3 adalah mengenai jarak pada unsur-unsurnya, yaitu jarak dari titik ke titik, atau jarak dari titik ke garis, atau jarak dari titik ke bidang, ataupun jarak dari garis ke garis, garis ke bidang, ataupun jarak dari bidang ke bidang. Nah, untuk menentukan jarak dari unsur-unsur dimensi 3, konsepnya hanya satu, bahwa yang namanya jarak itu adalah tegak lurus dari masing-masing unsurnya. Contohnya gini, ada titik, misalkan di sini titik A, dan ada garis, misalkan di sini garis G. Yang dimaksud dengan jarak dari titik A ke garis G merupakan yang tegak lurusnya, jadi jarak terpendeknya. Jadi konsep jarak yang dimaksud di sini adalah jarak yang tegak lurusnya. Karena kalau misalkan tidak tegak lurus, ada berbagai macam kemungkinan jaraknya. Jadi yang dimaksud antara jarak dari titik A ke garis G adalah garis dari A ke G, tapi harusnya tegak lurus. Nah, panjangnya berapa? Itu yang dimaksud dengan jarak. Jadi bukan garis yang ini yang melenceng ke sini ataupun ke sini, jadi bukan. Jadi panjang dari jarak dari titik A ke garis G adalah harus yang tegak lurus. Nah, ketika ada konsep tegak lurus di sana, pasti nanti ada aturan. Ya, pasti nanti ada aturan Pythagoras yang dipakai. Itu konsep awal pada materi dimensi 3. Kita lanjutkan ke pembahasan dari kuis mengenai dimensi 3. Oke, kita mulai mengenai pembahasan kuis pada dimensi 3. Soal nomor 1. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2A cm. Tentukan panjang ruas garis HB. Jadi, di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 2A cm. 2A cm, 2A cm, 2A cm. Yang ditanyakannya adalah berapa panjang ruas garis HB dari titik H ke titik B. Berarti yang ini. Berapa panjang ruas garis HB. Pada kubus, konsep dasarnya nanti ada yang namanya diagonal bidang, ada yang namanya diagonal bidang, dan ada yang namanya diagonal ruang. Ada yang namanya diagonal ruang. Pada diagonal bidang, contohnya misalkan dari B ke G atau BG, atau dari C ke F, CF, itu diagonal bidang. Cara mencarinya cukup dengan A akar 2 atau A-nya rusuk, ini akar 2. Jadi untuk mencari panjang diagonal bidang cukup A akar 2. Untuk diagonal ruang, A akar 3. Jadi cukup diganti dengan akar 3. A-nya masing-masing adalah panjang rusuknya. Sehingga
Untuk menyelesaikan soal nomor 1, di sini kan HB itu merupakan diagonal ruang. Diagonal ruang. Ketika diagonal ruang, maka ini yang dipakainya. A-nya adalah panjang rusuknya. Karena panjang rusuknya adalah 2A, maka panjang dari garis HB pasti 2A akar 3. Gampang kan ya? Gampang. Nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Tentukan jarak B ke garis HC. Jarak B ke garis HC. HC berarti yang ini. Jarak B ke garis HC. Ingat, kalau jarak merupakan panjang yang terpendek dan harus tegak lurus. Jadi jarak dari B ke garis HC, BC ini kan tegak lurus. Ini tegak lurus, ini pasti tegak lurus. Karena ini merupakan bagian dari bidang BCHE. BCHE. Jadi ketika kita gabungkan titik E ke B, akan tercipta bidang BCHE. Yang ini BCHE. Sedangkan BCHE ini merupakan ya persegi panjang. Ya, BCHE kan persegi panjang. Pasti sisi-sisinya adalah 90 derajat atau tegak lurus. Sehingga gampang. Jarak dari titik B ke garis HC pasti adalah BC. Sedangkan BC adalah rusuk. Sehingga jarak dari B ke garis HC adalah pasti 8 cm. Nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Tentukan jarak titik B ke garis EG. EG berarti ini diagonal bidang. Jarak dari titik B ke garis EG. Kita gambar ulang. Di sini ada titik B-nya. Di sini adalah garis EG-nya. Garis EG-nya. Nah, yang dimaksud dengan jarak dari titik B ke garis EG adalah harus yang tegak lurusnya. Kita bikin jadi segitiga, tinggal dihubungkan. Nah, EG itu kan diagonal bidang. Diagonal bidang berarti A akar 2 dengan A-nya adalah rusuknya. Ketika di sini rusuknya 6, maka panjang garis EG pasti 6 akar 2. Ini pasti tengah-tengahnya. Sehingga ini pasti 3 akar 2 dibagi 2. 6 bagi 2 yaitu 3 akar 2. Nah, sekarang BG kan sama. Diagonal bidang. BG pasti 6 akar 2. Kita misalkan di sini kasih nama titiknya B aksen. Berarti jarak dari titik B ke garis G sama dengan panjang B aksen. Karena di sini segitiga siku-siku, berarti berlaku aturan Pitagoras. Berarti BB aksen sama dengan akar dari BG kuadrat dikurangi B aksen G kuadrat. Akar dari BG kuadrat berarti 6 akar 2 kuadrat dikurangi B aksen G kuadrat yaitu 3 akar 2 kuadrat. Akar dari 6 akar 2 kuadrat, satu-satu dikuadratkan. 6 kuadrat 36. Akar 2 kuadrat adalah 2 karena akar dan kuadrat saling menghilangkan. Dikurangi 3 kuadrat 9, akar 2 kuadrat adalah 2. Nah, jangan dulu dikalikan. Karena di sini kan ada angka 2, di sini angka 2 kan sama. Cukup kurangi dulu. Jadi 36 dikurangi 9. Di sininya dikali 2 supaya tidak terlalu besar angkanya. Jadi akar dari 36 dikurangi 9 ya 27 kali ini 2 ya. Akar dari 27 kan belum bisa, jabarkan aja dulu. 27 adalah 9 dikali
3. Benar, dikali ini 2. Akar dari 9, 3. Akar 3 dan 2 kan tidak bisa diakarkan. Kalikan saja, 3 kali 2, 6. 6 bisa diakarkan? Tidak bisa. Sehingga jawabannya cukup sampai 3 akar 6. Itu cara mencarinya. Nomor 4. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Titik M adalah titik tengah EH. Tentukan jarak titik M ke garis AG. M adalah titik tengah EH. Berarti di sini M panjangnya sama. EH M adalah titik tengah EH sudah. Tentukan jarak titik M ke garis AG. AG berarti yang ini. Diagonal apa? Bidang ruang. Ya, diagonal ruang. Kita gambar lagi. Di sini M, di sini A, G. Bikin segitiganya. Jarak dari titik M ke garis AG harus tegak lurus. Misalkan di sini titiknya M aksen. Coba tebak berapa panjang AG? Ketika AG-nya adalah diagonal ruang dan panjang rusuknya adalah 8. Ya, panjang AG adalah 8 akar 3. Sekarang untuk mencari jarak dari M ke garis AG, berarti kita harus menentukan dulu jarak dari M aksen ke G. M aksen ke G kan tengah-tengahnya kan ya, tinggal dibagi 2. Karena AG-nya 8 akar 3, di sini tengah-tengah pasti 4 akar 3. 8 dibagi 2. M aksen G sudah diketahui, tinggal mencari jarak dari M ke G. Jarak dari M ke G, kita gambar lagi. Jarak dari M ke G, lihat di sini, jarak dari M ke G. Di sini kan ada segitiga lagi, M, G, H dengan siku-sikunya di H. Siku-sikunya di H. Di sini M, di sini G. HG adalah panjang rusuk. Panjang rusuknya 8, berarti HG-nya 8. HM merupakan tengah-tengah dari HE. Ketika HE-nya adalah 8, maka HM-nya adalah 4. Berarti panjang dari G ke M kita pakai Pitagoras, yaitu akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu akar dari 8 kuadrat 64 ditambah 4 kuadrat 16. Berarti sama dengan akar dari 4 tambah 6 10, 6 tambah 7, 7 tambah 1 8. Jadi 80, yaitu akar 80. Itu panjang dari G ke M atau M ke G. Cukup, jangan dulu disederhanakan, biarkan aja dulu. Jadi panjang dari M ke G nya sudah diketahui, yaitu akar 80. Akar 80. Kita berarti bisa mencari panjang M aksen pakai apa? Ya, Pitagoras lagi. Berarti M aksen sama dengan akar dari MG kuadrat dikurangi M aksen G kuadrat. Akar dari MG kuadrat berarti akar 80 kuadrat dikurangi M aksen G, yaitu 4 akar 3 kuadrat. Akar dan kuadrat saling menghilangkan, berarti akar 80 ketika dikuadratkan hasilnya adalah 80. Dikurangi 4 akar 3 kuadrat, 4 kuadrat 16. Dikali akar 3 kuadrat berarti 3. Berarti sama dengan akar 80 dikurangi 16 kali 3. 16 kali 3 adalah 48. Jadi 80 dikurangi 48 yaitu 32. Nah, kita sederhanakan.
Akar 32, yaitu 16 kali 2. Akar 16-nya 4, akar 2-nya tidak bisa. Udah beres. Jadi panjang dari MM aksen adalah 4 akar 2 cm. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5 untuk pembahasan kali ini. Soal nomor 5. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik P adalah titik tengah CG. Tentukan jarak titik P ke garis HB. Titik P adalah titik tengah CG. Titik tengah CG berarti sini ya. Ini titik P, ini tengah-tengahnya. 12 cm berarti di sini panjangnya 6, di sini 6. Jarak dari titik P ke garis HB. Ini HB itu udah diagonal. Benar, diagonal ruang. Kita gambar ulang sama seperti soal nomor 4. Di sini titik P. Di sini adalah garis HB. Kita bikin lagi segitiganya. Dan jaraknya harus tegak lurus. Misalkan di sini P aksen. Panjang HB adalah ketika rusuknya 12 cm dan HB adalah diagonal ruang. Ya benar, 12 akar 3. Berarti P aksen B jaraknya 6 akar 3. Untuk menentukan jarak dari P ke P aksen, sama seperti soal nomor 4, kita tentukan jarak dari P ke B. Jarak dari P ke B berarti jarak P ke B. Kita bikin lagi segitiganya seperti soal nomor 4. Di sini siku-sikunya adalah di C. Di sininya P, di sininya B. Panjang PC adalah 6. Panjang BC atau CB di sini rusuk kan ya, berarti 12. Sehingga panjang PB adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti akar dari 36 ditambah 144. Yaitu akar dari 180. Cukup. Tidak usah disederhanakan. Berarti panjang dari P ke B adalah akar 180. Sehingga kita bisa mencari panjang dari P ke P aksen, yaitu PP aksen, yaitu akar dari, pakai Pitagoras lagi, berarti PB kuadrat dikurangi P aksen B kuadrat, berarti akar dari PB kuadrat berarti akar dari 180 kuadrat dikurangi P aksen B kuadrat berarti 6 akar 3 kuadrat, yaitu akar dari akar dan kuadrat saling menghilangkan, berarti tinggal 180. 6 kuadrat 36, akar 3 dikuadratkan tinggal 3, yaitu akar dari 180 dikurangi 180 dikurangi 108, yaitu 72. Nah, kalau misalkan masih merasa kesulitan di penyederhanaan akarnya, kalau langsung kita bertahap aja. 72, akar dari 72 berapa kali berapa? Ya, 9 kali 8. 9, akar 9 berapa? 3. 8 masih bisa disederhanakan? Bisa. 3, akar 8 adalah 4 kali 2. Nah, 3 dikali akar 4, 2 kali akar 2. 3 kali 2, 6. Sehingga jawabannya adalah 6 akar 2. Sehingga jarak dari P ke P aksen adalah 6 akar 2. Cukup menggunakan konsep teorema Pitagoras dan konsep bahwa jarak itu merupakan harus yang tegak lurus. Oke, silakan pelajari lagi. Kalian pasti bisa. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.